Azan maghrib baru saja berkumandang ketika Rangga terjatuh di depan rumah kontrakannya. Tubuhnya kejang sesaat, lalu diam. Tetangga berteriak. Ada yang memanggil namanya, ada yang menepuk pipinya. Tak ada respons, matanya terbuka. Tapi kosong. Ambulans datang cepat. Di UGD, dokter memeriksa denyut nadi, detak jantung, dan refleks cahaya di M. Ibunya pingsan. Rangga mendengar semuanya. Ia mendengar ibunya menjerit histeris. Ia mendengar suara alat medis dimatikan. Ia mendengar seseorang menutup tirai ranjang. Tapi, ia tidak bisa membuka mata. Tidak bisa bergerak, tidak bisa bernapas atau setidaknya, ia merasa tidak bernapas. Yang ada hanya gelap. Lalu, suara, bukan suara manusia. Suara seperti ribuan bisikan saling, tumpang tindih, berlapis-lapis, datang dari segala arah. Belum waktunya, terlalu cepat, yang ini salah. Rangga ingin berteriak, tapi suaranya tertelan kegelapan. Tiba-tiba, ia jatuh, bukan jatuh secara fisik, tapi seperti kesadarannya ditarik turun sangat dalam. Ia berdiri di sebuah lorong panjang, dindingnya hitam mengilap seperti basah. Tidak ada ujung. Tidak ada langit-langit, hanya lorong dan kabut tipis setinggi mata kaki. Di depan, terlihat bayangan orang-orang. Mereka berdiri membelakangi Rangga. Diam, tak bergerak. Ketika ia melangkah mendekat, satu bayangan berbalik. Wajahnya tidak lengkap, mulutnya seperti dijahit, matanya kosong, hanya lubang hitam menganga. Bayangan itu menunjuk ke arah Rangga. Dan saat itu, semua bayangan berbalik bersamaan. Kau tidak seharusnya di sini. Suara mereka keluar serempak, tapi nadanya berbeda-beda. Ada yang tua, ada yang anak-anak, ada yang seperti orang tenggelam. Rangga mundur. Aku mati. Salah satu sosok melangkah maju. Tubuhnya berlumur tanah. Bau busuk menyengat. Belum, tapi kau melihat kami. Kabut di lantai mulai bergerak, seperti tangan-tangan kecil yang merayap. Rangga berlari. Lorong seakan memanjang tanpa akhir. Namun di kanan kiri, mulai muncul potongan-potongan, ruangan seperti jendela ke dunia lain. Ia melihat seorang pria terbujur di ruang ICU, tubuhnya ditutup kain. Seorang anak kecil di liang lahat, matanya terbuka. Seorang wanita berteriak di dalam peti mati. Kuku-kukunya patah, darah mengalir di bagian dalam kayu. Rangga terhenti. Itu, mereka mati suri. Sosok berlumur tanah muncul lagi, kini tepat di belakangnya. Mereka dikembalikan, tapi tidak sepenuhnya. Wajah sosok itu kini jelas. Itu Rangga sendiri. Matanya hitam, kulitnya pucat kehijauan. Sebagian dari mereka tertinggal di sini. Lorong bergetar. Suara azan maghrib terdengar lagi jauh, sangat jauh. Kabut membuka jalan menuju dua arah. Kiri, lorong yang lebih terang. Kanan, lorong gelap, dipenuhi bisikan. Sosok kembarannya berbisik. Kiri, kau hidup. Kanan, kau tahu kebenaran. Rangga ragu. Kalau aku hidup, apa yang terjadi? Kau akan berubah. Kau akan mengingat kami. Dan kami akan mengingatmu. Tangisan terdengar dari lorong kanan. Tangisan ibunya. Rangga memilih kiri. Di ruang UGD, monitor jantung berbunyi keras. BIP dokter panik. Ada denyut. Rangga terbatuk keras. Matanya terbuka. Ia menarik napas panjang seperti orang yang baru muncul dari dalam air. Ibunya menangis sambil memeluknya. Dokter menyebutnya keajaiban medis. Diagnosis resmi, mati suri selama 7 menit. Rangga pulang, tapi sejak malam itu, ia tidak pernah benar-benar sendirian. Setiap menjelang maghrib, lampu rumahnya meredup sendiri. Cermin kamar mandi berkabut, memperlihatkan wajah-wajah lain di belakangnya. Kadang, ia mendengar bisikan di telinga kanannya. Kau belum selesai? Yang paling mengerikan. Setiap ia tertidur, ia bermimpi berada di lorong itu lagi.
Dan kini, jumlah bayangan bertambah satu. Bayangan yang selalu berdiri paling depan tersenyum menatapnya. Bayangan Rangga.